warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nadila Ramadhani. Jadi kita di sini akan melanjutkan materi mengenai mikrotik MTCNA preparation. Nah, untuk video kali ini kita akan masuk ke bab 5 yaitu mengenai mikrotik akses, teman-teman. Oke, jadi nanti di sini kita akan menyinggung beberapa cara ataupun metode untuk mengakses mikrotik ya teman-teman. Jadi nantinya kita akan menggunakan cara apa sih untuk mengakses mikrotik ya, baik itu untuk router OS maupun perangkat yang digunakan untuk menjalankan router OS ya teman-teman, atau yang biasa kita sebut dengan router board. Nah, untuk perangkatnya itu kan ada yang non-real sama yang real. Nah, untuk yang perangkat non-real itu kita bisa menyiapkan image dari mikrotik router OS ya teman-teman untuk diinstal di perangkat device kalian masing-masing. Lalu jika kalian ingin menggunakan yang router board ataupun perangkat realnya itu kalian bisa menggunakan router yang murah ataupun mikrotik yang murah, yaitu seperti contohnya RB941 itu yang biasa digunakan di sekolahan ya teman-teman. Untuk mengakses mikrotik ini itu ada berbagai cara nih teman-teman. Ada menggunakan keyboard, serial console, remote service telnet ataupun SSH, ada Winbox, VTP, API, QuickSet ataupun Webfig, lalu ada MAC Telnet, ada lokal maupun mikrotik TIC app ya teman-teman. Jadi semisal kalian itu menggunakan mikrotik router OS, kalian bisa mengaksesnya menggunakan keyboard ya teman-teman. Nah, lalu untuk sekarang ini banyakkan orang itu menggunakan Winbox untuk mengakses mikrotik, baik itu yang router OS maupun perangkat yang menjalankan router OS atau yang biasa dikenal dengan router board ya teman-teman, karena mudah digunakan seperti itu. Lalu untuk VTP ini dia berfungsi untuk mengambil datanya dari mikrotik teman-teman. Kalau API ini merupakan application programming interface, jadi di mana dia itu biasa digunakan oleh network programming. Untuk QuickSet maupun Webfig ini dia berbasis HTTP, jadi nanti kita mengaksesnya menggunakan web. Nah, untuk mikrotik TIC app itu jika kalian ingin mengecek interface dari mikrotiknya, misal interface-nya itu bandwidth-nya berapa sih untuk secara real time. Nah, kalian bisa cek menggunakan mikrotik TIC app. Jadi, untuk pembelajaran kali ini kita itu nanti menggunakan lab virtual environment, teman-teman. Jadi nanti kita akan menggunakan PNet. Jadi nanti kita seakan-akan menggunakan real device-nya. Seperti contohnya tuh kalau misal di vendor Cisco itu ada yang namanya Cisco Packet Tracer. Nah, di vendor mikrotik ini kita menggunakan PNet ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut saja. Jadi untuk yang pertama itu cara untuk akses router board menggunakan Winbox. Cara yang paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik itu menggunakan Winbox ya teman-teman. Jadi untuk aplikasi Winbox ini dia hanya bisa digunakan oleh sistem operasi Windows ya teman-teman. Jadi buat kalian yang menggunakan sistem operasi Mac OS maupun Linux, kalian bisa menggunakan perangkat atau pihak ketiga ya teman-teman. Dan nantinya kita untuk menghubungkan router board itu ataupun router OS dengan laptop ataupun perangkat device kalian itu kita menghubungkan menggunakan kabel yang namanya kabel LAN atau yang biasa kalian sebut dengan kabel UTP. Oke, maaf itu hanya untuk router board saja ya teman-teman. Kalau router OS itu nanti diinstal di perangkat device-nya masing-masing. Dan nanti untuk aksesnya itu bisa menggunakan IP maupun menggunakan MAC address ya teman-teman. Di sini seperti yang digambar contoh ini dia connect-nya itu menggunakan MAC address ya teman-teman. Nantinya loginnya menggunakan admin dan passwordnya itu dikosongkan saja ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut saja. Oke teman-teman, berikutnya kita akan membahas mengenai hostname dan IP address pada tampilan Winbox ya teman-teman. Jadi di sini untuk identitinya itu kita masih menggunakan dari mikrotik ya teman-teman. Itu defaultnya adalah mikrotik. Jadi untuk mengganti identitinya itu kalian bisa masuk ke sistem, lalu kalian pilih yang identity,
Lalu di sini kalian bisa ganti sesuai dengan yang kalian inginkan. Jadi di sini saya ganti menggunakan nama saya sendiri ya teman-teman. Lalu kita klik apply dan oke. Bisa dilihat di sini identitinya sudah berubah menjadi nama saya ya teman-teman. Oke. Yang berikutnya kita akan menambahkan IP pada mikrotik kita. Nah, di sini untuk menambahkan IP itu kalian bisa menggunakan tata tambah ini. Kalau di sini kalian bisa menggunakan IP apa saja. Misalnya di sini menggunakan kelas A, kelas B maupun kelas C ya teman-teman. Lalu jangan lupa untuk ditambahkan prefix di belakangnya dan nanti interface-nya diganti menggunakan yang sesuai dengan topologi yang kalian buat ya teman-teman. Lalu kalian apply dan oke. Mungkin itu saja. Lalu kita lanjut ke yang berikutnya. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tampilan dari Winbox dari awal ya teman-teman. Nah, untuk tampilan awal itu seperti ini teman-teman. Jadi untuk yang di atas itu ada tulisan Winbox 64 bit V3.39 dan addresses ya teman-teman. Jadi di sini Winbox-nya saya menggunakan versi yang 3.39 teman-teman. Nah, pada tombol ataupun bagian connect to itu kita digunakan untuk misal kita akan connect ke Winbox itu menggunakan apa teman-teman? Apakah menggunakan MAC address atau menggunakan IP address teman-teman? Lalu untuk login itu nanti defaultnya adalah admin. Dan password itu jika kalian menggunakan routerboard itu saat pertama kali kalian login itu passwordnya dikosongin saja ya teman-teman, di blank aja. Jadi nanti langsung di-connect tanpa password. Di sini saya sudah pernah mengganti passwordnya, jadi saya akan tambahkan passwordnya ya teman-teman. Kita konekin. Oke, jadi tampilan awalnya itu seperti ini teman-teman. Ada bagian menu itu di sebelah kiri teman-teman. Ada bagian tombol-tombol di sebelah kiri. Lalu ada tulisan di atas ini teman-teman. Admin. Ada tulisan seperti ini teman-teman. Nah, kita ulik satu-satu teman-teman. Admin di sini merupakan user ya teman-teman, user default dari Mikrotik sendiri. Lalu ini kita menggunakan IP address tadi untuk connect-nya. Jadi di sini IP address pada Mikrotik kita. Lalu untuk Mikrotik ini merupakan host dari Mikrotik kita ya teman-teman. Jadi kita hostnya itu Mikrotik bisa diganti pada sistem dan identity ya teman-teman. Itu nanti akan dijelaskan bertahap ya teman-teman. Lalu di sini Winbox 64 bit itu merupakan Winbox kita. Versinya itu 6.49.18 ya teman-teman. Nah, lalu di bawahnya itu ada 3 menu utama. Itu ada session, setting, dan dashboard. Nah, kita bahas dari session terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi nanti session ini menunya ada seperti new, open, save, save as, auto save, on close, close all window, disconnect, dan exit. Jadi ini digunakan saat kita mau membuka Winbox yang baru, new Winbox, ataupun kita akan menyimpan, baik itu simpan otomatis ataupun simpan secara manual, ataupun nanti kita akan membuat baru untuk Winbox-nya ataupun kita untuk disconnect ataupun keluar ya teman-teman. Setting itu kita seperti bisa zoom in maupun zoom out. Lalu untuk dashboard itu ada edit time. Jadi di sini dashboard itu yang ini teman-teman. Ini jadi undo, undo. Lalu ada save mode, session. Jadi save mode itu ketika kita misal lagi konfigurasi lalu kita tidak sengaja ke disconnect, nanti saat masuk itu kita langsung masuk ke konfigurasi terakhir kita ya teman-teman. Lah untuk dashboard kita bisa menambahkan time. Jadi di sini timenya ini tidak perlu khawatir ya teman-teman karena ini defaultnya. Lalu kita bisa nambahin date ataupun tanggal, kita bisa tambahin CPU ataupun kita bisa tambah memori untuk Mikrotik kita dan ada uptime-nya. Jadi itu
Seperti itu teman-teman. Nah, kita akan bahas satu persatu tombol ataupun menu-menu yang ada di kiri kita teman-teman. Yang pertama itu ada quick set. Quick set itu adalah konfigurasi cepat ya teman-teman. Jadi dimana kalau misal kita akan konfigurasi itu harus cari satu-satu, misal ke IP dulu, setelah itu nanti ke bagian mana ke sistem, kita mau ke routing ataupun mau bridge, kita harus satu-satu. Nah, untuk konfigurasi cepat itu untuk mempercepat konfigurasinya. Jadi konfigurasinya ada pada satu menu ya teman-teman. Nah, untuk untuk yang quickset ini hanya bisa digunakan oleh MikroTik yang support wireless teman-teman. Nah, karena kita di sini menggunakan virtual dari MikroTik virtual itu, jadi kita kemungkinan itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi seperti itu hanya bisa digunakan oleh MikroTik yang ada fitur wirelessnya teman-teman. Oke teman-teman, yang berikutnya ada Chapman. Jadi Chapman ini digunakan untuk mengontrol teman-teman. Jadi misalkan di sebuah hotel itu ada beberapa akses point. Nah, kita tuh mengontrolnya menggunakan satu mikrotik itu bisa menggunakan dengan Chapman ya teman-teman. Lalu berikutnya ada interface. Itu untuk menginformasikan interface yang ada pada mikrotik kita itu ada berapa jumlahnya. Lalu berikutnya ada wireless, ini untuk konfigurasi wireless, lalu juga ada bridge. Nah, bridge ini digunakan untuk menggabungkan, misal ada beberapa port, itu kita dijadikan satu interface atau satu jaringan network ya teman-teman. Berikutnya ada menu IP. Jadi di IP ini ada banyak sekali menu ya teman-teman. Kita bisa setting firewall, kita juga bisa DNS, lalu kita juga bisa menyeting IP address itu sendiri ya teman-teman. Lalu berikutnya ada routing, di mana ada RIP, prefix list, ada OSPF, MMI, filter, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada sistem. Jadi sistem ini untuk yang biasa digunakan itu seperti ketika kita mau shutdown, kita mau user ke user, kita bisa reset configuration, lalu juga locking, maupun kita mengganti identity, ya itu pada bagian sistem ya teman-teman. Nah, lalu ada log. Log itu untuk menginformasikan log kita pada mikrotik ya teman-teman. Lalu berikutnya ada file. Nah, file ini merupakan hard disk dari si mikrotiknya teman-teman. Jadi untuk file backup gitu. Nah, lalu berikutnya itu ada radius. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tampilan dari Winbox ya teman-teman. Nah, kita langsung lanjut ke yang berikutnya. Oke, berikutnya itu kita akan membahas mengenai akses virtual routing mikrotik PNet menggunakan Winbox ya teman-teman. Jadi sebelumnya perlu kita ketahui bahwa PNet Lab itu merupakan lab alat emulator jaringan paket. Seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa saat menggunakan PNet Lab itu kita seakan-akan menggunakan real device-nya ya teman-teman. Jadi dia itu dari vendor mikrotik ataupun kalau misal di vendor Cisco itu ada Cisco Packet Tracer teman-teman. Lalu persiapkan environment PNet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik. Jadi ini kita harus mempersiapkan PNet Lab-nya yang sudah terinstall ataupun sudah tersedia virtual dari mikrotiknya ya teman-teman. Jadi nanti kalian upload dulu image dari mikrotiknya. Lalu kalian persiapkan aplikasi Winbox. Terus habis itu mengkoneksikan antara ISP dengan router. Lalu baru konekin virtual mikrotiknya menggunakan Winbox. Oke teman-teman, jadi di sini kita pertama menambahkan mikrotiknya terlebih dahulu ya. Kita tambahkan mikrotiknya, lalu untuk kemu optionnya kita kosongkan saja. Jadi di sini untuk namanya itu kita defaultnya itu ada mikrotik ya teman-teman. Di sini saya menggunakan yang mikrotik versi 6.49. Lalu defaultnya kita pakai mikrotik aja namanya, nggak usah diganti, nggak apa-apa. Untuk iconnya juga kita pakai yang defaultnya saja.
Lalu kita save. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan networknya ya teman-teman. Ini seolah-olah ini adalah ISP-nya ya teman-teman. Nah, di sini ada, nanti kita tambahkan cloud ya teman-teman. Di sini ada banyak sekali cloud. Kita di sini menggunakan yang manajemen cloud ya teman-teman. Jadi ada manajemen cloud, ada yang namanya cloudnet. Nah, jika kita menggunakan manajemen cloud, itu kita akan mendapatkan IP-nya yang kelas C ya teman-teman. Jadi yang 192.168.x.x. Nah, untuk cloudnet itu nanti kita akan mendapatkan IP-nya yang kelas A. Jadi yang 10.10. Jadi kita di sini menggunakan yang manajemen cloud aja. Kita ubah aja namanya menjadi ISP. Kita misalkan saja ini adalah ISP ya teman-teman, ataupun penyedia layanan internetnya. Lalu kita hubungkan antara Mikrotik dan ISP-nya untuk mendapatkan internet ya teman-teman. Lalu kita nyalakan. Oke, setelah nyala kita masuk ke terminal dari Mikrotiknya. Oke teman-teman, kalau sudah muncul seperti ini, untuk loginnya kita pakai admin ya teman-teman. Dan passwordnya kita blank saja ataupun kita kosangi. Nah, nanti di sini akan muncul lisensinya teman-teman. Nah, kita ketik, kita pencet N saja. Lalu untuk change passwordnya saya ganti pakai password baru saja ya teman-teman. Nah, di sini saya ganti pakai password baru. Oke, kita clear dulu. Nah, lalu di sini untuk memunculkan IP-nya kita bisa ketikkan perintah IP address print ya teman-teman. Maaf. Nah, di sini sudah muncul IP yang kita dapatkan adalah 192.168.93.178 ya teman-teman. Lalu kita bisa langsung konekin ke Winbox-nya. Nah, kita konekin ya teman-teman. Oke, kita sudah berhasil untuk connect ke Winbox dengan menggunakan IP address yang didapatkan dari ISP ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Berikutnya kita akan membahas untuk akses virtual routing Mikrotik Pinet Lab menggunakan WebFig ya teman-teman. Nah, WebFig ini diperkenalkan sejak router versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Jadi, WebFig dan Winbox itu sebenarnya hampir mirip ya teman-teman. Bisa dilihat di sini untuk tampilan WebFig itu hampir mirip dengan Winbox. Lalu untuk WebFig itu dia support IPv4 dan IPv6 ya teman-teman. Dia juga support HTTP dan HTTPS, lalu juga sebagai alternatif Winbox ataupun untuk menggantikan Winbox. Misalkan Winbox kalian ada masalah dengan Winbox, kalian bisa menggunakan WebFig ya teman-teman. Nah, untuk akses router port via WebFig bisa dengan mengetikkan IP router pada browser ya teman-teman. Seperti berikut ini. Oke, kita contohkan. Oh iya teman-teman, untuk mengaksesnya itu kita bisa menggunakan mesin pencarian apa saja. Bisa menggunakan Firefox atau Mozilla Firefox atau menggunakan mesin pencari yang biasa kalian gunakan saja. Oke, di sini saya akan menggunakan Mozilla ya teman-teman. Oke, kita ketik IP-nya 192.168.93 tadi 178 ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini merupakan tampilan awal pada WebFig-nya ya teman-teman. Nah, untuk login itu defaultnya adalah admin dan passwordnya itu jika kalian tadi belum memasukkan password ataupun passwordnya belum diganti, kalian bisa blank aja ataupun kosongkan saja. Tapi karena tadi saya sudah diganti passwordnya, jadi saya ketikkan password yang tadi sudah saya ganti ya teman-teman. Lalu kalian login. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman, dimana di atas itu ada menu untuk quick set ataupun tadi konfigurasi cepat, lalu ada WebFig dan terminal. Jadi kalian bisa mengakses untuk quick set juga di WebFig, lalu juga bisa mengakses terminalnya juga ya teman-teman. Lalu untuk WebFig itu tampilannya mirip dengan Winbox ya teman-teman.
Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai quickset. Jadi quickset ini merupakan konfigurasi cepat dan dia itu settingan dasar router dalam satu tampilan. Dia juga dapat diakses melalui Winbox maupun Webfig. Ini seperti yang sudah ditampilkan di sini, keterangan gambar. Ini merupakan tampilan quickset pada Winbox ya teman-teman. Jadi di Winbox itu ada yang bagian paling atas itu ada namanya menu quickset. Jadi pada menu ini kalian bisa melakukan konfigurasi pada router itu dalam satu tampilan ya teman. Jadi dia lebih mempermudah. Oke, kita langsung lanjut saja ke materi. Materi berikutnya itu mengenai remote access telnet dan SSH ya teman-teman. Jadi telnet dan SSH ini berbasis Terminal Command Line Interface atau yang biasa kita kenal dengan CLI. Lalu akses router via text atau CLI itu dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol, new terminal pada Winbox, dan terminal pada Webfig. Lalu juga digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Lalu untuk mengakses router via remote SSH ataupun telnet, maka kita bisa menggunakan aplikasi remote client ya teman-teman, seperti Putih, WinSCP, dan lain sebagainya ya teman. Oke, di sini kita akan mencontohkan untuk ketika di Putih ya teman. Oke teman-teman, jadi jika sudah masuk ke tampilan seperti ini, kalian login menggunakan admin ya. Kalian enter, lalu passwordnya itu sebenarnya di blank saja teman-teman. Tapi karena saya sudah pernah mengganti passwordnya, jadi saya menggunakan password. Oke, kita sudah berhasil login ke Putihnya. Nah di sini kita bisa ketikkan perintah seperti tools, maaf tidak pakai S. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil mengakses SSH melalui Putih ya teman-teman. Nah, untuk perintah-perintahnya, untuk garis apa-apanya itu nanti akan dijelaskan pada bab selanjutnya, mungkin nanti pada bab basic konfigurasi ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut saja ke materi berikutnya. Ya, berikutnya itu ada serial konsol ya teman-teman. Jadi serial konsol itu kalau di gambar ini yang portnya itu beda sendiri ya teman-teman. Jadi serial konsol ini digunakan apabila kita lupa ataupun salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Lalu serial konsol ini dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Lalu untuk remote via serial konsol ini membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9 ya teman-teman. Dia juga menggunakan program hyperterminal. Baud rate-nya itu 115.200, lalu data bits-nya 8, parity-nya non, stop bits-nya 1, dan flow control-nya itu non ya teman-teman. Tidak semua perangkat Mikrotik router board itu terdapat port console seperti ini ya teman-teman. Biasanya itu hanya ada pada Mikrotik yang kelas menengah ke atas. Oke, kita langsung lanjut saja. Ini kita akan masuk ke bab yang cara menggunakan serial konsol ya teman-teman. Pertama itu kalian masuk ke terminal seperti Putih. Ini adalah tampilan awal ketika kita mau login ke Putih ya teman-teman. Lalu untuk connection type-nya kalian pilih yang serial command line berapa? COM berapa? Maaf. Pilih serial line COM berapa? Itu menyesuaikan dengan perangkat device masing-masing ya teman-teman yang dapat dilihat pada device manager. Lalu untuk speed baud rate-nya itu 115.200. Yang ini kita ubah menjadi 115.200. Oke, lalu connection type-nya ini serial, lalu di sini yang serial lainnya itu menyesuaikan ya teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.